Resiliensi itu apa tak? Daya lenting. Siapa yang pernah mengalami daya lenting pasti semua. Tapi tidak menyadari bahwa itu merupakan daya lenting. Baik, jangan menggen-menggen. Sekarang berdiri dulu. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Perhatikan Pak Dwi ya. Kelihatan semua di belakang. Kalau Pak Dwi bilang botak, semuanya pegang kepala. Kalau Pak Dwi bilang batuk, semuanya bilang. Kalau sudah ya dulu. Kalau Pak Dwi bilang batik, semuanya pegang. Ini aja dipegang bulannya. Ini botak, batuk, oke. Ini melatih konsentrasi dan fungsi otak kanan dan kiri. Ya, siap. Jangan ada yang salah ya. Nanti saya kalau ada yang salah nyanyi ke depan, males senan di depan. Yuk, siap. Botak, batuk, batik. Botak, batuk, batik. Botak, batuk, ada yang salah. Batik. Botak, batuk, batik. Saya pegang kepala. Oke. Lagi, sekali lagi. Batik, batuk, botak, batik. Terima kasih. Baik, anak semua. Resiliensi itu adalah ketika kamu menghadapi masalah apa saja, masalah pribadi, masalah sosial, masalah belajar, masalah di rumah, masalah berteman, dan kamu bisa bertahan, beradaptasi, dan melalui atau tumbuh kembali. Saya ini semuanya pernah mengalami, tapi tidak sadar bahwa kamu itu punya daya lenting. Jadi daya lenting itu adalah bagaimana dia belajar fleksibel, menyesuaikan diri dengan situasi baru dan mencari solusi yang alternatif. Tidak berhenti pada stagnan pada masalah itu. Yang ekstrim di dunia ini. KFC, tahu kan KFC ya? Pendiri dan pembuat resepnya siapa? Colonel Sanders ya. Dia mencoba berusaha apapun sudah dicoba. Dia bekerja apapun sudah dicoba. Tetapi resep Colonel Sanders, ayam goreng itu bisa diterima di pasar itu ketika Colonel Sanders umur 60 tahun. Jadi selama masa muda dia bertahan, beradaptasi, fleksibel dengan masalahnya berbeda. Nah, untungnya dia meninggal umur 90 tahun. Jadi ketika melihat kesuksesan KFC 30 tahun dia melihat kesuksesan KFC. Jadi tidak pernah berhenti. Pendaki gunung juga seperti itu. Bagi mereka yang sudah terbiasa dengan mendaki gunung, ketika berada di kaki gunung, melihat ke atas puncak gunung, ada yang berusaha naik di setengahnya. Dia membuat tenda cukup luas dan berhenti karena jaraknya masih cukup jauh dan tinggi. Tapi ada yang terus berusaha sampai ke puncak. Nah, saya ingin kamu semua juga seperti itu. Sebagian, tidak semuanya, sebagian ketika kamu diterima di SMA 8 itu merupakan tujuan utama atau tidak?
Ada yang sudah lama, ada yang tidak. Apakah kamu harus berhenti menyesali diri ketika kamu sekolah di SMA depan? Tentu saja tidak. Melihat kakak kamu yang mereka sudah lulus, mereka sukses di perguruan tinggi, di UI, UGM, UNS, apa lagi sudah berjibaku di sana. Ya. Seperti itu. Mereka kakak-kakak kelasmu itu yang punya lenting, daya lentingnya yang luar biasa. Tidak ada, jangan patah semangat. Jangan patah. Yang penting duit, DUIT, D itu doa. Kita itu terus berdoa ya. Kita itu punya Tuhan. Jangan hanya sholat puasa, tetapi meminta berdoa. Kemudian U itu apa? Usaha. Ini apa? Ikhlas. Kita harus ikhlas. Kemudian T-nya adalah tawar. Karena sekarang dikeluarkan training ya. Jadi mengapa penting? Pada proses belajar dan tumbuhan anak akan menghadapi berbagai tantangan, gagal menyelesaikan tugas, menghadapi berbagai tantangan, kalah dalam permainan, dan lomba olahraga dan sebagainya, atau mendapat hasil yang tidak sesuai harapan, kegagalan dengan bagian masa. Gagal itu wajar ya. Cuma harus kita lihat agar kita beradaptasi dan melantik lebih tinggi. Namun anak yang tangguh, perhatikan jalannya ya, tidak berhenti ketika gagal. Mereka mencoba lagi belajar dari kesalahan dan perlahan dari daya penting atau dari biru mungkin nggak tahu saya bacakan adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Ya, bangkit kembali. Bukan sekedar tidak menyerah, tetapi juga mampu untuk beradaptasi. Tadi sudah saya katakan, belajar dan terus berkembang. Ya. Coba selanjutnya. Carol S. Joe, teman-teman dalam bahasa Inggris, memperkenalkan konsep growth mindset, otak yang berkembang. Yang ini keyakinan, yakin ya, bismillah, bahwa kemampuan bukan bawaan lahir. Aku 110, IQ saya 110,